Apakah incumbent punya korelasi positif? Itu tidak bisa disimpulkan kalau menurut saya. Kembali ke tekad dan karakter dari orang tersebut. Terlepas di orang baru, terlepas orang lama, kita tidak menjelekkan yang lama. Kritik itu tidak ada yang membangun sebetulnya. Kritik itu menyakitkan. Kita harus pahami itu. Masalah ada niat baik nggak? Ada totalitas nggak? Motif dia jadi kepala desa itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Baraya. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang pemuda asli Desa Cisewu. Kita akan berbincang-bincang tentang perkembangan Desa Cisewu ke depan. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Cisewu merupakan desa tertua di Kecamatan Cisewu. Ya. Kemudian dilihat dari sumber daya manusia, memang diakui atau tidak bahwa masyarakat Desa Cisewu paling unggul dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Nah, melihat faktor-faktor itu, idealnya bahwa Desa Cisewu lebih unggul dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Nah, pada saat ini sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan serentak bulan Juni. Ya, salah satunya termasuk Desa Cisewu. Nah, kebetulan malam ini telah hadir salah seorang pemuda asli kelahiran Desa Cisewu. Kebetulan beliau bekerja di Provinsi Banten ya, Kang Yusep KFMM. Ya, selamat malam Kang Yusep. Selamat malam. Ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai saja Kang Yusep, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Menurut Kang Yusep, kriteria kepala desa seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Cisewu? Jadi terima kasih Kang Gun-Gun. Idealnya kan gini ya, yang namanya kepala. Kepala itu otomatis jauh lebih smart, lebih bijak, lebih apa istilahnya, punya nilai lebih daripada apa istilahnya, organ tubuh yang lain. Ketika misalnya orang ada tangan masih bisa jalan, orang ada kaki masih bisa jalan, tapi kalau orang udah nggak ada kepala, nah itu konsep awalnya dulu. Nah, yang dibutuhkan oleh Desa Cisewu sebetulnya, kalau melihat, kita tidak berbicara data yang validitasnya tinggi ya, dalam artian ya mungkin kita melihat data tentatif, karena ntar kita ngeklaim ada data yang lebih valid misalnya. Kalau melihat misalnya potensi Cisewu sekarang, sebetulnya dibutuhkan seorang kepala desa yang bisa menjadi role model sekaligus trigger, gitu kan? Role model jadi contoh anak kecil, pemuda, orang tua, menjadikan sosok kepala desa itu contoh. Wah, lihat di masjid ada, kegiatan kesehariannya positif, misalnya. Terus juga hubungan dengan masyarakatnya, pribadi dia juga, itu role model. Kita bicara ideal kan. Yang kedua ya harus jadi trigger. Kalau benar potensi Cisewu itu bagus, si kepala desa harus jadi pemicu. Ini pemuda, nggak usah dia ngajarin, cukup jadi trigger aja, pemicu. Olahraganya, seninya, budayanya, dunia akademiknya. Dengan konsep sederhana itu saja, mungkin akan ada lompatan kuantum di Cisewu, gitu kan? Ya kalau diukur secara persentase ya nggak bisa dipresentasikan sekarang. Hanya saja ya secara konsep sederhana, minimal ada dua karakter tadi, bisa jadi contoh, kemudian bisa jadi pemicu. Nah, menurut Kang Yusep, perlu tidak seorang kepala desa itu harus punya pengetahuan di segala bidang, dari mulai pengetahuan di bidang kesenian, politik, masalah olahraga, dan lain sebagainya? Kalau perlu, bicara perlu ya. Cuman ada manusia itu tidak ada yang bisa menguasai seluruh ilmu dan pengetahuan. Karena kalau kita bedakan kan, pengetahuan itu segala sesuatu yang kita ketahui tentang sebuah objek, gitu kan. Sementara ilmu kan lebih sistematis, empiris, logis. Nah, hanya saja bila kita tidak menemukan sosok itu, minimal yang tadi,
Ya kalau ideal itu udah pintar, karakternya baik, inovatif, kolaboratif gitu kan. Dia juga punya pikiran kritis bagaimana nyelesain masalah di Cisewu. Tapi kalau tidak ada, minimal dia bisa jadi contoh dan bisa menjadi trigger. Itu yang utama. Karena kan orang kalau udah ngelihat pimpinannya bisa dijadikan suri tauladan, terus simpati, ketika si kepala desa itu mengajak, mendorong, memotivasi, warga relatif bisa diarahkan. Pengetahuannya banyak, tapi misalnya karakternya tidak disukai dalam tanda kutip oleh warga, tidak bisa dijadikan contoh, apalagi misalnya menjadi figur, tidak bisa jadi figur, ya dia nggak akan bisa jadi trigger. Perintah apapun, secerdas apapun, masyarakat nggak kooperatif. Ya. Jadi lebih pentingnya bahwa seorang kepala desa itu harus memberikan contoh dulu kan ya. Menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Mau tidak mau, karena dia kepala, bukan kaki desa atau tangan desa atau pantat, tapi kepala desa. Ya. Itu konsep. Seorang kepala desa itu atau calon seorang kepala desa itu dibutuhkan pengalaman di bidang pemerintahan gitu. Nah, itu salah satu kriteria nggak untuk menjadi seorang pemimpin kepala desa, punya pengalaman di bidang pemerintahan sebelumnya. Oke, harus sebenarnya itu ya. Pengalaman itu kan apa istilahnya sebuah rel, setelah dia melangkah ada bayangan gitu kan. Koridor dulu seperti apa, beloknya di mana, nanjaknya di mana gitu kan. Kita udah ngelewatin sebuah jalan kan harus itu. Kalau udah ngelewatin pasti udah tahu. Ketika harus mengulang pasti tahu. Pengalaman perlu. Hanya saja kembali ke yang tadi. Apakah ada korelasi antara orang yang sudah berpengalaman dengan orang yang baru? Dia akan bisa menjadi kepala sekolah yang kepala desa yang profesional. Menurut survei mungkin saya nggak punya data ya. Lihat aja kepala desa yang incumbent. Justru setelah periode kedua, padahal dia udah berpengalaman loh. Padahal dia udah tahu masalahnya ini, potensinya ini. Tapi kok yang ada yang normal-normal saja, malah ada yang jatuh juga. Tidak lebih baik gitu. Ya itu. Jadi itu tesis saya mungkin ya. Ya Anda boleh bikin antitesisnya nanti. Tesis saya mungkin pengalaman, incumbent dan sebagainya tidak mempunyai korelasi yang signifikan buat sebuah profesionalisme kepala desa. Ya, selain dari pengalaman pemerintahan juga menurut Kang Yusef, bagaimana kalau misalnya calon itu punya background dalam bidang keorganisasian? Kembali ke yang tadi, secara teoritis. Aktif misalnya di organisasi masyarakat. Secara teoritis harus. Itu nilai positif. Karena kan esensi organisasi itu miniatur kehidupan nyata. Gitu. Bagaimana dia melihat ketuanya yang diktator, kemudian dia bisa mengingatkan bagaimana kalau dia jadi ketua di organisasi, dia ngedirect jumlah anggotanya yang itu nanti kalau di dunia nyatanya mungkin rakyat dia gitu kan, bukan di dunia nyata, di konsepsi kepala desa kalau misalnya dia jadi ketua organisasi level kecil misalnya. Itu penting. Cuman kembali ke yang tadi, ada niat baik kan, ada totalitasnya, motif dia jadi kepala desa itu apa? Karena esensinya gini, ketika seseorang jadi kepala desa itu kan dipilih, dia iklan kan. Kalau gua kepilih, lo bakal gini gitu kan istilahnya. Nah di sana itu sebenarnya ada teori kontrak sosial. Jadi secara sederhana kita bisa melihat, saya menyerahkan hak-hak saya, silahkan atur oleh ente. Menyerahkan dalam tanda kutip ya, kebebasan saya silahkan aku atur oleh ente. Menyerahkan kesetiaan saya silahkan atur oleh ente. Saya milih ente itu. Tapi ada syaratnya.